Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Danu. Sejak kecil, Danu terbiasa hidup sederhana, bekerja keras membantu keluarganya di ladang dan beternak. Namun, hidup di desa yang serba kekurangan selalu membuatnya merasa terkungkung. Ia memimpikan kehidupan yang lebih baik, uang yang melimpah, rumah yang besar, dan status sosial yang lebih tinggi. Impian itu terus tumbuh dalam dirinya, bahkan ketika ia tahu jalan menuju kekayaan tampak mustahil. Suatu hari, saat sedang nongkrong di warung kopi desa, Danu mendengar percakapan antara dua pria tua yang duduk di sudut ruangan. Mereka berbicara pelan, hampir berbisik, tetapi kata-kata mereka cukup jelas untuk ditangkap oleh telinga Danu. "Si Badrun itu," katanya, "dulu melarat. Sekarang lihatlah rumahnya. Besar, mobil baru, uang tak habis-habis," ujar pria pertama sambil melirik ke arah temannya. "Ah, itu karena dia sudah ikut pesugihan," jawab temannya sambil menunduk, takut ada yang mendengar. Katanya, dia pergi ke tengah hutan belantara di kaki gunung. Di sana ada sebuah tempat keramat. Kalau kau melakukan ritual dengan benar, kekayaan akan datang begitu saja. Mendengar itu, jantung Danu berdegup kencang. Pesugihan? Sebuah jalan pintas menuju kekayaan? Ia tahu cerita tentang pesugihan, bahwa orang-orang yang melakukannya harus menyerahkan sesuatu sebagai imbalan, biasanya nyawa seseorang. Namun, iming-iming kekayaan cepat membutakan pikirannya. Ia tak peduli konsekuensinya, yang penting hidupnya bisa berubah. Malam itu, ketika bulan purnama menggantung tinggi di langit, Danu tidak bisa tidur. Kata-kata pria di warung kopi terus terngiang di benaknya. Ia tahu bahwa hutan di kaki gunung memang terkenal angker. Banyak orang yang hilang di sana, dan desas-desus tentang roh penjaga hutan yang menuntut tumbal selalu menjadi bahan cerita seram di desa. Tetapi bagi Danu, rasa takut itu kalah oleh ambisinya yang terus tumbuh. Ia ingin kaya, dan ia ingin cepat. Beberapa hari kemudian, Danu memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang ritual pesugihan tersebut. Ia menemui seorang dukun tua bernama Pak Mantri, yang dikenal sebagai orang bijak desa. Pak Mantri tinggal di rumah yang terletak di tepi hutan, dan meskipun orang-orang di desa menghormatinya, mereka juga takut padanya karena pengetahuannya tentang hal-hal gaib. "Pak Mantri, saya dengar ada ritual pesugihan di hutan itu," kata Danu dengan suara rendah ketika ia duduk di depan dukun tua itu. "Saya ingin tahu caranya." Pak Mantri menatap Danu dengan mata tajam, seolah-olah ia bisa membaca pikiran pemuda itu. "Kau tidak tahu apa yang kau minta, Danu," kata Pak Mantri. "Pesugihan bukanlah sesuatu yang bisa diambil dengan enteng. Apa yang kau dapatkan datang dengan harga yang sangat mahal." Danu merasakan hawa dingin merayapi tengkuknya, tetapi ia menolak mundur. "Saya siap membayar harganya, Pak, apapun itu." Pak Mantri terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Baiklah, jika kau sudah bertekad." Di tengah hutan belantara, ada sebuah batu besar yang dikenal sebagai Batu Loka Jiwa. Itu adalah tempat di mana roh-roh penjaga hutan berkumpul. Untuk memulai ritual, kau harus membawa sesaji berupa darah hewan dan beberapa benda keramat yang akan kutunjukkan padamu. Namun, ingat baik-baik, setelah kau melakukan ritual itu, roh penjaga hutan akan terus mengawasimu. Mereka akan menuntut tumbal, dan jika kau gagal memberikan apa yang mereka inginkan, nyawamu yang akan diambil. "Saya siap, Pak. Katakan apa yang harus saya lakukan." Pak Mantri menyerahkan beberapa benda keramat, sebilah keris kecil, dupa, dan kain putih. Ia juga memberikan instruksi rinci tentang cara melakukan ritual di Batu Loka Jiwa. "Ingat, jangan sampai salah langkah," ujar Pak Mantri dengan suara berat. "Jika kau melakukannya dengan benar, kekayaan akan datang padamu. Tapi jika kau melakukan kesalahan, kau akan terjebak di dalam kegelapan selamanya." Malam itu, dengan hati penuh tekad dan sedikit rasa takut, Danu bersiap melakukan perjalanan menuju hutan belantara. Langit malam dipenuhi bintang, namun hutan di depan mata tampak seperti jurang gelap yang tak berujung. Danu memasuki hutan saat malam semakin larut.
Cahaya bulan purnama yang redup membuat bayangan pohon-pohon besar terlihat menyeramkan. Angin malam berhembus pelan, membawa suara gemerisik daun yang seperti bisikan dari roh-roh tak terlihat. Namun, Danu tidak mundur. Ia terus berjalan mengikuti petunjuk Pak Mantri. Setelah berjam-jam berjalan, ia akhirnya sampai di sebuah bukit kecil di mana batu loka jiwa berada. Batu besar itu berdiri kokoh di tengah-tengah hutan, tampak seperti sebuah monolit kuno yang telah ada selama berabad-abad. Di sekeliling batu, tumbuh tanaman liar yang tampak tak tersentuh oleh tangan manusia. Suasana di tempat itu sangat sunyi, hanya suara angin dan dedaunan yang berbisik di kejauhan. Dengan tangan gemetar, Danu menyiapkan segala keperluan untuk ritual. Ia meletakkan sesaji di depan batu besar, menyalakan dupa, dan mulai membaca mantra yang diberikan oleh Pak Mantri. Suara mantranya terdengar pelan pada awalnya, tetapi semakin lama semakin lantang. Hawa dingin yang menusuk mulai menyelimuti tempat itu, membuat bulu kuduk Danu berdiri. Setelah menyelesaikan mantra, ia mengambil sebilah keris kecil dan melukai tangannya, meneteskan darah di atas sesaji. Saat darahnya menyentuh tanah, suasana di sekitarnya berubah drastis. Angin bertiup lebih kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari arah pepohonan. Suara langkah kaki, bisikan-bisikan, dan suara rintihan samar yang membuat jantung Danu berdegup kencang. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di hadapan Danu. Bayangan itu bukan manusia, tetapi sesosok makhluk halus berbentuk tinggi besar, dengan mata merah menyala dan tubuh yang diselimuti kabut gelap. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menatap Danu dengan tatapan dingin yang menusuk ke dalam jiwanya. "Sudah kau siapkan semuanya?" Suara makhluk itu terdengar seperti gemuruh, berat dan mengerikan. Danu berlutut di depan makhluk itu, rasa takut dan ambisinya bercampur menjadi satu. "Ya, aku sudah siap," jawabnya dengan suara bergetar. Makhluk itu mengangguk pelan. "Kekayaan yang kau inginkan akan datang kepadamu, tetapi ingat, nyawa sebagai tumbal akan selalu ditagih. Jangan lupa janji itu, manusia." Tanpa berkata apa-apa lagi, makhluk itu menghilang dalam kabut, meninggalkan Danu sendirian di tengah kegelapan. Setelah melakukan ritual itu, hidup Danu mulai berubah secara dramatis. Dalam beberapa minggu, ia mulai menerima kabar baik yang datang bertubi-tubi. Warisan dari kerabat jauh yang tak pernah ia dengar tiba-tiba jatuh ke tangannya. Bisnis kecil yang ia rintis dengan susah payah tiba-tiba sukses besar. Uang mengalir seperti air, dan Danu merasakan sensasi kekuasaan yang selama ini ia dambakan. Namun, bersamaan dengan datangnya kekayaan, hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap malam, Danu mulai diganggu oleh suara-suara misterius di rumahnya. Pada awalnya hanya suara ketukan halus di jendela atau pintu, tetapi lama-kelamaan suara itu berubah menjadi lebih menakutkan. Gemerisik ranting di atap, langkah kaki berat yang berjalan di lantai kayu, dan suara napas yang terdengar di belakang lehernya ketika ia sedang sendirian. Pada malam ketiga setelah ritual, Danu terbangun dengan perasaan tidak enak. Ia mendengar suara aneh dari luar kamarnya, seperti seseorang sedang berjalan di sekitar rumah. Suara langkah kaki itu semakin mendekat, hingga terdengar tepat di depan pintu kamarnya. Dengan jantung berdebar, Danu memberanikan diri membuka pintu. Di depannya, ia melihat sosok makhluk hitam besar, seperti yang ia lihat di hutan. Makhluk itu berdiri diam di ambang pintu, menatapnya dengan mata merah menyala. Danu ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menatapnya seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, makhluk itu berbicara, suaranya seperti gemuruh petir yang menggelegar di telinga Danu. "Tumbal, sudah waktunya." Danu terhuyung ke belakang, merasa tubuhnya lemas. Tumbal? Apa yang harus ia lakukan? Rasa takutnya semakin menjadi, tetapi di dalam benaknya, ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjanjian. Kekayaan yang ia dapatkan bukanlah tanpa harga. Makhluk penjaga hutan itu datang untuk menagih janji. Sejak malam itu, Danu tidak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap malam, sosok makhluk penjaga hutan itu selalu muncul, menuntut tumbal.
Makhluk itu tidak pernah mengatakan siapa yang harus menjadi tumbal. Tetapi Danu tahu bahwa nyawa seseorang harus ia korbankan jika ia ingin mempertahankan kekayaannya. Hari demi hari, Danu semakin tersiksa oleh rasa takut dan bersalah. Sosok makhluk halus itu selalu hadir dalam mimpinya, mengawasinya dari balik pepohonan, menunggu saat yang tepat untuk menagih janji. Terkadang, Danu merasa bahwa makhluk itu tidak hanya menuntut nyawa sebagai tumbal, tetapi juga mengambil sebagian dari jiwanya setiap kali mereka bertemu. Danu menjadi semakin paranoid. Setiap suara di rumahnya, setiap gerakan bayangan, membuatnya terlonjak ketakutan. Ia tidak tahu berapa lama ia bisa bertahan dalam keadaan seperti ini. Suatu malam, setelah diganggu oleh mimpi buruk yang lebih menakutkan dari biasanya, ia memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa terus hidup dengan rasa takut ini, namun ia juga tidak bisa melepaskan kekayaannya begitu saja. Ia mulai memikirkan siapa yang bisa ia jadikan tumbal. Setiap orang di desanya adalah bagian dari hidupnya. Ia tidak bisa membayangkan mengorbankan salah satu dari mereka, tetapi waktu semakin menipis. Danu tahu, jika ia tidak segera menyerahkan nyawa seseorang, roh penjaga hutan itu akan mengambil nyawanya sendiri. Ketakutan untuk kehilangan kekayaan dan hidupnya sendiri perlahan mengalahkan moralitas yang tersisa di dalam dirinya. Danu mulai merencanakan tindakannya dengan hati-hati. Ia mencari seseorang yang tidak terlalu dekat dengannya, seseorang yang tidak akan menimbulkan kecurigaan jika menghilang. Pilihannya jatuh pada seorang pria tua yang hidup sendirian di pinggiran desa, Pak Warta. Pak Warta dikenal sebagai sosok yang pendiam dan jarang berinteraksi dengan warga desa lainnya. Danu berpikir, jika ia memilih Pak Warta sebagai tumbal, tak akan ada yang terlalu memperhatikan kepergiannya. Suatu malam, Danu mendatangi rumah Pak Warta dengan alasan ingin meminjam alat pertanian. Pak Warta menerimanya dengan ramah, tak menyadari niat jahat yang tersembunyi di balik senyuman Danu. Setelah beberapa percakapan ringan, Danu memanfaatkan momen saat Pak Warta berbalik untuk menyerangnya. Dengan penuh rasa bersalah, ia melaksanakan tindakannya. Saat darah Pak Warta mengalir, Danu merasakan hawa dingin yang sangat kuat. Seolah-olah sesuatu yang tak terlihat mengawasinya, puas dengan apa yang baru saja ia lakukan. Danu kemudian menyeret tubuh tak bernyawa Pak Warta ke dalam hutan belantara, menuju Batu Loka Jiwa, tempat ia pertama kali melakukan ritual pesugihan. Di sana, ia meletakkan tubuh Pak Warta sebagai tumbal yang diminta. Malam itu, hutan terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah-olah makhluk-makhluk gaib yang mendiami tempat itu sedang menunggu kedatangannya. Setelah meletakkan tubuh Pak Warta di depan batu, Danu menunduk dalam-dalam, berdoa dalam ketakutan dan rasa bersalah. Sekilas, ia melihat bayangan makhluk penjaga hutan itu muncul di hadapannya, menatapnya dengan tatapan dingin. Makhluk itu tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan sebelum menghilang dalam kabut malam. Danu pulang ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega karena telah memenuhi tuntutan, tetapi rasa bersalah yang luar biasa mulai menghantuinya. Ia telah menjadi pembunuh, dan kekayaan yang ia dapatkan sekarang terasa seperti kutukan yang lebih besar daripada sebelumnya. Setelah tumbal diberikan, kehidupan Danu tampak kembali normal, setidaknya di permukaan. Kekayaannya terus bertambah, dan segala sesuatu yang ia sentuh seolah berubah menjadi emas. Namun, kengerian tidak berhenti di situ. Meskipun ia tidak lagi didatangi oleh makhluk penjaga hutan secara langsung, gangguan dari dunia gaib semakin sering terjadi. Setiap malam, ia mendengar suara-suara dari arah hutan. Suara rintihan, bisikan, dan terkadang jeritan yang menghantui telinganya, membuatnya tidak bisa tidur dengan tenang. Tidak hanya itu, Danu mulai melihat sosok Pak Warta di mana-mana. Kadang-kadang, saat ia berjalan di desa, ia merasa ada yang mengikutinya. Sosok samar dengan wajah pucat, mata kosong, dan tubuh berlumuran darah. Sosok itu selalu berada di sudut pandangnya, diam, menunggu, mengawasinya dengan tatapan penuh dendam. Danu mencoba mengabaikannya. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah perasaan bersalah yang menghantuinya. Namun, semakin ia berusaha melupakan,
semakin jelas penampakan Pak Warta itu muncul. Setiap malam, sosoknya akan muncul di kamar Danu, berdiri di pojok ruangan, diam namun menakutkan. Suatu malam, saat Danu tertidur dengan gelisah, ia terbangun oleh suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Ia tahu siapa yang ada di balik pintu itu. Dengan gemetar, ia membuka pintu dan melihat sosok Pak Warta berdiri di sana, seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini, sosok itu tidak diam. Pak Warta membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang rendah dan serak. "Kau tidak bisa melarikan diri dariku, Danu. Tumbal yang kau berikan tidak cukup." "Tumbal tidak cukup? Apa maksudnya? Apakah makhluk penjaga hutan itu menipunya? Apakah ada sesuatu yang lebih mengerikan yang menunggu di balik perjanjian ini?" Danu tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa ia terjebak dalam lingkaran kutukan yang semakin menghancurkannya. Setiap malam, gangguan dari arwah Pak Warta semakin menjadi-jadi. Sosoknya tidak hanya muncul di malam hari, tetapi juga mengganggu Danu di siang hari, dimanapun ia berada. Sosok itu seolah-olah menuntut balas, menuntut nyawa Danu sebagai gantinya. Danu tidak punya pilihan lain. Ia kembali menemui Pak Mantri, dukun tua yang memberinya petunjuk tentang ritual pesugihan. Danu berharap Pak Mantri bisa membantunya memutuskan kutukan ini. Ketika Danu menceritakan semuanya, Pak Mantri hanya menggeleng pelan. "Aku sudah memperingatkanmu, Danu. Pesugihan bukanlah sesuatu yang bisa kau ambil tanpa membayar harga yang sepadan. Sekali kau terikat dengan dunia gaib, tidak ada jalan kembali." Danu berlutut di depan Pak Mantri, memohon dengan air mata yang mengalir. "Tolong, Pak. Saya akan melakukan apa saja. Saya tidak ingin hidup seperti ini lagi." Pak Mantri menatapnya lama, lalu akhirnya berbicara dengan suara berat. "Ada satu cara terakhir, tetapi sangat berisiko. Kau harus kembali ke Batu Loka Jiwa dan melakukan ritual pelepasan. Kau harus mengembalikan semua yang kau terima, dan mungkin nyawamu sendiri juga akan terambil. Ini bukan jaminan bahwa kau akan selamat, tetapi jika kau tidak melakukannya, kutukan ini akan terus memburumu sampai mati." Dengan rasa takut yang tak tertahankan, Danu memutuskan untuk mengambil langkah terakhir ini. Malam itu, ia kembali ke hutan, menuju Batu Loka Jiwa. Suasana di hutan terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Kabut tebal menyelimuti pepohonan, dan suara angin berbisik seperti roh-roh yang menunggu kedatangannya. Setelah sampai di Batu Loka Jiwa, Danu menyiapkan segala keperluan untuk ritual pelepasan. Ia menyalakan dupa dan mulai mengucapkan mantra yang diajarkan oleh Pak Mantri. Suara angin semakin kencang, dan dari balik kabut, sosok makhluk penjaga hutan itu muncul kembali, menatapnya dengan tatapan dingin. "Kau kembali?" Suara makhluk itu terdengar seperti gemuruh petir. "Apakah kau siap membayar harga yang sebenarnya?" Danu gemetar ketakutan, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Ya, aku siap." Makhluk itu mendekat, dan Danu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba, bayangan Pak Warta muncul di samping makhluk itu, menatap Danu dengan tatapan penuh dendam. "Kekayaan yang kau terima akan hilang," kata makhluk itu. "Dan kau akan kehilangan lebih dari yang kau bayangkan." Tanpa peringatan, makhluk itu mengangkat tangan dan menyentuh dahi Danu. Seolah-olah semua kekuatannya terkuras habis dalam sekejap, Danu terjatuh ke tanah, tubuhnya terasa berat, dan pandangannya menjadi gelap. Ketika Danu membuka matanya, ia mendapati dirinya terbaring di depan Batu Loka Jiwa. Hutan di sekitarnya sunyi, tetapi hawa dingin masih menyelimuti tempat itu. Danu merasakan tubuhnya lemah, tetapi ia masih hidup. Ia mencoba berdiri, tetapi rasa sakit yang luar biasa menghantam seluruh tubuhnya. Saat ia melihat ke sekeliling, Danu menyadari bahwa segala sesuatu tampak berbeda. Hutan yang dulu penuh kehidupan kini terasa mati dan kosong. Dan ketika ia mencoba kembali ke desa, ia menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Danu terjebak dalam dunia yang gelap dan hampa, di mana ia tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan nyata. Tidak ada kekayaan,
Tidak ada kedamaian, hanya penyesalan yang abadi. Makhluk penjaga hutan telah mengambil lebih dari yang ia bayangkan. Bukan hanya kekayaannya, tetapi juga nyawanya. Ia kini menjadi bagian dari dunia gaib, terperangkap selamanya dalam kegelapan hutan yang menyeramkan, dihantui oleh roh-roh yang pernah ia singgung dalam pencarian kekayaannya. Dan begitu, Danu menyadari bahwa perjanjian dengan dunia gaib selalu menuntut harga yang jauh lebih tinggi daripada yang terlihat di permukaan. Danu kini terjebak dalam realitas yang berbeda, dunia di antara hidup dan mati. Hutan yang dulunya dipenuhi suara burung dan desiran angin kini hanya berisi keheningan yang menyesakan. Ia tidak bisa kembali ke desanya, tidak bisa berbicara dengan siapapun, dan tidak ada yang bisa mendengarnya. Ia mencoba berkeliaran di sekitar, mencari jalan keluar, tetapi selalu berakhir kembali di batu loka jiwa, seolah-olah tempat itu adalah pusat dari kutukannya. Setiap kali ia mencoba berteriak atau meminta tolong, hanya gema kosong yang kembali kepadanya. Rasa penyesalan yang luar biasa menghancurkan jiwanya. Danu berjalan sendirian di hutan, menyaksikan waktu yang seolah-olah berhenti. Ia tidak merasa lapar atau haus, hanya ada rasa hampa yang perlahan-lahan menggerogoti dirinya. Namun, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Setiap malam, arwah Pak Warta akan muncul di hadapannya. Sosoknya tidak lagi berlumuran darah, tapi wajahnya penuh dendam dan kemarahan. Pak Warta tidak pernah berbicara, hanya menatap Danu dengan mata yang penuh kebencian. Setiap kali Danu mencoba menjauh, arwah itu selalu mengikuti, seolah-olah menjadi bayangan abadi yang tak bisa ia hindari. Tak hanya arwah Pak Warta yang menghantuinya. Suara-suara lain mulai terdengar dari dalam hutan, suara roh-roh yang pernah ditumbalkan dalam ritual pesugihan oleh orang-orang sebelum Danu. Mereka berbisik di telinganya, menceritakan penderitaan mereka, menghantam batin Danu dengan rasa bersalah yang semakin membesar. Semua orang yang telah terjebak oleh keserakahan, kini berbagi nasib yang sama seperti dirinya. Setelah berminggu-minggu, atau mungkin berbulan-bulan, Danu sudah kehilangan hitungan waktu. Ia mulai menyadari bahwa dirinya bukanlah satu-satunya yang terjebak dalam kutukan ini. Ia mulai melihat sosok-sosok lain di dalam hutan. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya juga melakukan pesugihan di batu loka jiwa. Wajah-wajah mereka penuh kesedihan, ketakutan, dan penyesalan yang mendalam. Mereka berjalan tanpa arah, seperti hantu yang tak tahu kemana harus pergi. Danu mencoba berbicara dengan mereka, tetapi mereka tidak menjawab. Mereka hanya berjalan, seperti tubuh tanpa jiwa, terperangkap dalam kegelapan yang sama seperti dirinya. Suatu malam, makhluk penjaga hutan itu muncul kembali. Sosoknya lebih besar dan lebih menakutkan daripada yang pernah Danu lihat sebelumnya. Tubuhnya tampak terbuat dari bayangan, dan wajahnya kosong, tanpa ekspresi. Kali ini, makhluk itu berbicara lagi dengan suara yang menggema di seluruh hutan. "Kau telah membayar dengan nyawamu," kata makhluk itu, "tetapi perjanjian ini tidak berakhir di sini. Kau akan tetap terjebak di sini, sampai kau menemukan penggantimu." Danu terkejut. "Penggantiku?" tanyanya dengan suara serak. "Apa maksudmu?" Makhluk itu mendekat, suaranya kini seperti bisikan yang dingin. "Kau harus membawa seseorang ke batu loka jiwa. Seseorang yang akan menggantikanmu dalam kutukan ini. Hanya dengan cara itu kau bisa bebas." Ia baru saja membunuh seseorang sebagai tumbal, dan sekarang ia harus menyeret orang lain ke dalam neraka ini untuk membebaskan dirinya? Tidak mungkin. Tetapi semakin lama ia merenungkannya, semakin ia merasakan godaan yang perlahan merasuki pikirannya. Selama ia tetap di sini, arwah-arwah dan sosok Pak Warta akan terus menghantuinya, membuatnya semakin gila. Namun, harga untuk kebebasan itu terlalu mengerikan. Danu tahu bahwa memilih pengganti akan sama saja dengan mengutuk orang itu pada nasib yang lebih buruk dari kematian. Tapi keputusasaan mulai menggerogoti batinnya, menekan moral yang tersisa. Hari demi hari berlalu, dan Danu mulai merasakan kegilaannya semakin dekat. Ia sudah tidak tahu berapa lama ia terperangkap di dunia kegelapan ini. Setiap malam, ia diganggu oleh arwah Pak Warta yang terus mengikutinya. Setiap siang,
Bisikan roh-roh lain memenuhi telinganya, membuatnya semakin tersiksa. Pada akhirnya, Danu merasa bahwa hanya ada dua pilihan: tetap terjebak di dunia ini selamanya, atau mencari pengganti. Tapi siapa yang akan ia korbankan? Warga desanya? Temannya? Keluarganya? Satu malam, saat berjalan di tepi hutan, Danu melihat seorang pemuda dari desanya yang sering ia lihat saat masih hidup. Pemuda itu datang ke hutan untuk mencari kayu bakar. Pemikiran jahat mulai merayap ke dalam benak Danu. Mungkin pemuda ini bisa menjadi penggantinya. Danu mendekati pemuda itu dengan hati-hati, menggunakan kekuatan gaib yang kini ia miliki untuk memengaruhi pikirannya. Pemuda itu tidak melihat Danu, tetapi entah bagaimana, ia merasakan dorongan untuk berjalan lebih dalam ke dalam hutan, mendekati batu loka jiwa. Setelah beberapa lama, pemuda itu berdiri tepat di depan batu besar, sama seperti Danu dulu. Makhluk penjaga hutan muncul kembali, kali ini dengan tatapan yang lebih tajam dan penuh harapan. Danu hanya bisa berdiri diam, menyaksikan saat makhluk itu mendekati pemuda yang tak bersalah itu, bersiap untuk mengambil nyawanya. Namun, di detik terakhir, Danu merasakan dorongan kuat dari dalam dirinya. Rasa bersalah yang luar biasa menghantamnya. Apakah ia benar-benar ingin mengutuk orang lain demi kebebasannya? Ia sudah melihat betapa mengerikannya nasib ini, dan menyeret orang lain ke dalam kegelapan yang sama hanya akan membuatnya lebih buruk daripada makhluk penjaga hutan itu sendiri. Tidak! Danu berteriak, berlari ke arah pemuda itu dan mendorongnya menjauh dari batu loka jiwa. Pemuda itu jatuh terhuyung, bingung, tetapi berhasil melarikan diri dari hutan. Makhluk penjaga hutan berteriak marah, tubuhnya membesar dan bergetar dengan amarah. Kau menolak kebebasanmu. Makhluk itu menggeram, suaranya mengguncang tanah. Danu tahu, saat itu, ia telah memilih nasibnya. Ia telah memilih untuk tetap terjebak dalam kutukan ini, tetapi setidaknya ia tidak akan mengutuk orang lain. Dengan keberanian terakhir yang tersisa, ia menatap makhluk itu dengan penuh tekad. Kau tidak akan pernah mendapatkan pengganti dariku, kata Danu dengan suara serak. Aku mungkin terjebak di sini selamanya, tetapi aku tidak akan menjadi sepertimu. Makhluk penjaga hutan menatapnya dengan dingin. Kalau begitu, terimalah hukumanmu. Kau akan tetap berada di sini, terjebak selamanya, dan roh-roh yang kau tolak akan terus menghantuimu. Dengan kata-kata itu, makhluk penjaga hutan menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Danu sendirian di tengah kegelapan hutan. Namun kali ini, meskipun ia tahu nasibnya tak akan berubah, Danu merasa sedikit lega. Setidaknya, ia telah memilih untuk tidak menghancurkan kehidupan orang lain demi kebebasannya. Danu berjalan kembali ke batu loka jiwa, duduk di atas tanah yang dingin, dan menatap langit yang tak pernah berubah. Ia mungkin akan hidup dalam kesepian dan kegelapan selamanya, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang benar. Ia telah menolak keserakahan yang dulu menghancurkannya, dan meskipun ia membayar harga yang mahal, ia merasa bahwa setidaknya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia telah melakukan sesuatu yang benar. Dan di dalam hutan yang sunyi dan gelap itu, Danu pun hilang dari ingatan dunia, selamanya menjadi bagian dari legenda kelam yang mengitari batu loka jiwa.